Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Presiden Iran Ibrahim Raisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Yang kedua terkait ekonomi. Hari ini Indonesia dan Iran telah menandatangani Preferential Trade Agreement (PTA). Semoga dapat makin meningkatkan perdagangan Indonesia dan Iran. Saya dan Presiden Raisi juga menjajaki pembentukan kesepakatan B2B. Presiden mengharapkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan persiapan yang matang menghadapi pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pilkada. Kami sangat berharap MK melakukan persiapan yang matang agar dapat menjadi wasit yang adil bagi yang bersengketa, baik sengketa di Pileg, Pilpres maupun pilkada. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 22 Mei di Istana Merdeka Jakarta, Presiden menerima para pimpinan Purnawirawan TNI dan Polri. Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi dan para pimpinan Purnawirawan TNI dan Polri membahas sejumlah persoalan. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri, Agung Gumelar menjelaskan, pada pertemuan itu pihaknya menyampaikan soal peningkatan kesejahteraan para purnawirawan. Lebih lanjut, Agung Gumelar menjelaskan pihaknya telah menyampaikan usulan itu kepada Presiden. Diharapkan pemerintah dapat memberikan kebijakan tersebut. Agung Gumelar juga menjelaskan dalam pertemuan itu juga disinggung persoalan yang berkaitan dengan pemilu 2024. Arahan mengenai masalah 2024 ya, bagaimana purnawirawan bisa berperan agar supaya pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan tanpa gangguan-gangguan yang berarti. Kami sampaikan bahwa kami organisasi purnawirawan, secara organisasi, secara kelembagaan, ya, kami sikapnya tetap dari kemarin sampai besok, sampai lusa. Dalam masalah pemilihan presiden itu kita bersikap netral sebagai organisasi. Tapi sebagai individu, anggota dari organisasi kita ini, kami berikan kebebasan memilih kepada mereka. Kalau ada pilihan yang lebih dari satu, ya kami beri kebebasan memilih. Ya. Jadi kebebasan memilih ini sifatnya harus sementara. Individu, ya bukan organisasi ya, sementara. Kebebasan memilih ini akan berakhir, ya. Bedanya pemilihan ini akan berakhir kalau Pilpres selesai. Begitu Pilpres selesai, tidak ada lagi perbedaan di antara kita, bersatu lagi kita. Menghormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi. Selain itu, Agung Gumelar juga mengungkapkan pada pertemuan itu Presiden juga menyampaikan mengenai perkembangan situasi global. Agung Gumelar menegaskan pihaknya optimis menghadapi situasi tersebut dengan hasil yang telah dimiliki Indonesia. Presiden Jokowi dalam pertemuan itu didampingi oleh Menko Polhukam Mahfud MD serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Senin 22 Mei masih di Istana Kepresidenan di Jakarta, Presiden menerima kunjungan para finalis Ajang Putri Indonesia tahun 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan, pada pertemuan itu Presiden mengungkapkan banyak negara yang tidak bisa meningkatkan statusnya sebagai negara berpenghasilan menengah karena generasi mudanya tidak memiliki terobosan dan inovasi. Pada pertemuan itu, lanjut Sandiaga Uno, Presiden berpesan agar para finalis Putri Indonesia itu dapat memberikan kontribusi dalam membawa Indonesia menjadi negara maju. Melakukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi. Pesan Bapak Presiden agar para putri Indonesia sebagai bagian daripada bonus demografi memberikan kontribusi dan membawa Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan di atas $25.000 per kapita atau GDP per kapita yang $25.000 ke atas
di tahun 2045. Selain itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga menjelaskan, Presiden Jokowi minta agar mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang dimiliki Indonesia, terutama destinasi prioritas seperti Labuan Bajo, Mandalika, Danau Toba, Likupang hingga Borobudur. Selasa 23 Mei di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Islam Iran Ebrahim Raisi. Kedatangan Presiden Ibrahim Raisi disambut dengan upacara penyambutan tamu negara di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Setelah upacara penyambutan, Presiden Jokowi mengajak Ibrahim Raisi berbincang di beranda Istana Kepresidenan Bogor. Kemudian kedua kepala negara itu menanam pohon bersama, yaitu kayu ulin di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral. Selasa 23 Mei masih di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Jokowi dan Presiden Iran menggelar keterangan pers bersama setelah melakukan pertemuan bilateral. Presiden Jokowi dalam keterangan tersebut mengungkapkan pada pertemuan itu antara lain dibicarakan tentang situasi geopolitik dunia. Selain itu, menurut Presiden Jokowi, kedua pemimpin juga sepakat terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan. Kami sepakat untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan dengan terus menyuarakan akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan dan terus memberikan bantuan kemanusiaan. Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan kesepakatan kerjasama antara Indonesia dan Iran. Yang pertama terkait dengan kesehatan, pilot project untuk telerobotic surgery, kemudian pilot project untuk telemedicine, dan kolaborasi alat telemedicine di 11 puskesmas telah berjalan. Saya juga tadi menyampaikan terkait dengan alih teknologi dan produksi bersama dengan BUMN Indonesia dan kerjasama bioteknologi dan nanoteknologi untuk kesehatan, energi, pertanian, dan lingkungan. Yang kedua terkait ekonomi. Hari ini Indonesia dan Iran telah menandatangani Preferential Trade Agreement, PTA. Semoga dapat makin meningkatkan perdagangan Indonesia dan Iran. Saya dan Presiden Raisi juga menjajaki pembentukan kesepakatan B2B, kemudian investasi pembangunan ibu kota Nusantara dan solusi untuk investasi sektor migas. Terakhir, terkait dengan teknologi sinyal perkeretaapian, saya telah menyampaikan harapan untuk kerjasama riset bersama, alih teknologi, dan assembly. Pada pertemuan bilateral itu, Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selain menemui Presiden Jokowi dalam kunjungan kenegaraan di Indonesia, Presiden Iran dan delegasi juga melakukan sejumlah kegiatan seperti berkunjung di Masjid Istiqlal Jakarta. Kamis 25 Mei di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Jokowi menerima kunjungan delegasi Dewan Bisnis Amerika Serikat ASEAN. Setelah mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan persnya menjelaskan pertemuan itu membahas berbagai kerjasama di bidang investasi dan hubungan perdagangan antara Indonesia Amerika Serikat. Selain itu, menurut Sri Mulyani, pada pertemuan itu Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melakukan transformasi ekonomi, energi berkelanjutan, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Secara umum, di dalam pembahasan hari ini, Bapak Presiden sangat menekankan pentingnya partnership dan kolaborasi kerjasama karena Indonesia sebagai negara yang ada di dalam pusat pergolakan geopolitik perlu untuk terus meningkatkan dan memperkuat kerjasama global dengan semua pihak. Ini sesuai dengan tujuan kita untuk terus meningkatkan ekonomi kita, kemandirian ekonomi kita, dan pada saat yang sama
kerjasama di antara berbagai negara di dunia. Selain didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut juga didampingi Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Rabu 24 Mei, Presiden Jokowi melalui video menyampaikan sambutan pada sidang pleno khusus Mahkamah Konstitusi dengan agenda laporan tahunan 2022. Presiden Jokowi pada kesempatan tersebut antara lain mengatakan, pemerintah tidak selamanya sependapat dengan pandangan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, pemerintah selalu menerima, menghormati, dan melaksanakan putusan MK tersebut. Menurut Presiden, pemerintah yakin kehidupan bernegara bisa tertata dengan baik jika diselenggarakan berdasarkan konstitusi. Pemerintah yakin bahwa kehidupan bernegara kita akan tertata dengan baik jika diselenggarakan berdasarkan konstitusi. Yang mulia para hakim dan hadirin yang saya hormati. Kalender ketatanegaraan kita di tahun ini dan tahun depan memasuki tahun politik. Kami sangat berharap MK melakukan persiapan yang matang agar dapat menjadi wasit yang adil bagi yang bersengketa, baik sengketa di pileg, pilpres maupun pilkada. Di samping itu, kualitas putusan MK juga pasti memperlihatkan kecepatan penerbitan putusan. Keadilan yang tertunda terlalu lama adalah ketidakadilan itu sendiri. Kita harus berusaha keras agar pemilu serentak tahun 2024 kita jadikan sebagai ajang pembuktian kualitas demokrasi Indonesia, sekaligus memilih pemimpin-pemimpin yang amanah untuk meraih tujuan berbangsa dan bernegara. Saya percaya Mahkamah Konstitusi telah dan akan terus bekerja keras untuk menjaga konstitusi dan mengawal demokrasi, demi menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Tim Liputan Bayu Istiqlal, Muhammad Rizkianto, dan saya Muslih melaporkan. Catatan Presiden RI.